Assalamualaikum. Kami dari kelompok 11. Makalah berjudul Penelitian Keagamaan. Mata kuliah Metode Studi Islam. Dosen pengampu, Fatima Wali SHIMH. Kelas ESY 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnil dari kelas Ekonomi Syariah 1. Pengertian penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan Islam adalah penelitian yang objeknya adalah agama sebagai produk interaksi sosial, sebagai doktrin, dan penelitian keagamaan adalah penelitian yang sasarannya agama sebagai gejala sosial, Islam, ilmu kalam, tasawuf, dan fikih. Para ilmuwan sendiri beranggapan bahwa agama juga merupakan objek kajian atau penelitian, karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empiris merupakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran, di mana metode ilmiah sendiri adalah usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan kesaksian sistematis. Middleton, guru besar antropologi di New York University, berpendapat penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Yang pertama lebih menekankan pada materi agama, sehingga sasaran pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magik. Yang kedua lebih menekankan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan, religious system, sedangkan sasaran penelitian agama adalah agama sebagai doktrin, sedangkan sasaran penelitian keagamaan adalah agama sebagai gejala sosial. Menurut David H. Penny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata. Nama saya Alisa dari kelas Ekonomi Syariah 1. B. Penelitian agama dan penelitian keagamaan. Dalam pandangan Juhaya S. Praja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, jelas Juhaya, terdapat 2 bidang penelitian agama, yaitu sebagai berikut. A. Penelitian tentang sumber ajaran agama yang telah melahirkan disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadis. B. Pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama itu. Bagian C. Konstruksi teori penelitian keagamaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poewardarminta mengartikan konstruksi adalah cara membuat atau menyusun bangunan-bangunan atau jembatan dan sebagainya, dan dapat pula berarti susunan dan hubungan kata di kalimat atau di kelompok kata. Sedangkan teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, dan berarti pula asas-asas dan hukum-hukum umum yang dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Selain itu, teori dapat pula berarti pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian agama adalah sebagai berikut. A. Teori perubahan sosial. B. Teori struktural fungsional. C. Teori antropologi dan sosiologi agama. D. Teori budaya dan tafsir budaya simbolik. E. Teori pertukaran sosial. F. Teori sikap.
Dengan demikian, penelitian di atas meminjam teori-teori yang dibangun dalam ilmu-ilmu sosial. Ia disebut penelitian keagamaan dalam pandangan Middleton atau penelitian hidup agama dalam pandangan Juhaya S. Praja. Bagian D. Model-model penelitian keagamaan. Berbagai gejala keagamaan dapat diteliti dengan berbagai bentuk penelitian. Bentuk-bentuk penelitian serta klasifikasi metode penelitian dapat dibedakan berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian keagamaan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Penelitian eksploratif. B. Penelitian deskriptif. C. Penelitian historis. D. Penelitian korelasional. E. Penelitian eksperimen. Adapun model penelitian yang ditampilkan di sini disesuaikan dengan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Akan tetapi di sini dikutip karya Jamari mengenai metode sosiologi dalam kajian agama, yang secara tidak langsung memperlihatkan model-model penelitian agama melalui pendekatan sosiologi. Kenalkan, nama saya Magia. A. Analisis sejarah. Dalam hal ini, sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. B. Analisis lintas budaya. Dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di beberapa daerah kebudayaan, sosiolog dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosio-kultural secara umum. C. Eksperimen penelitian. Yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Namun, dalam beberapa hal eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama. Misalnya untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. D. Observasi partisipatif. Dengan partisipasi dalam kelompok, peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius. Orang yang diobservasi boleh mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi atau secara diam-diam. Di antara kelebihan penelitian adalah memungkinkannya pengamatan simbolik antar anggota kelompok secara mendalam. Adapun salah satu kelemahannya adalah terbatasnya data pada kemampuan observer. E. Riset survei dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel dari suatu populasi. Sampel dapat berupa organisasi keagamaan atau penduduk suatu kota atau desa. F. Analisis isi dengan metode analisis isi. Dengan metode ini, peneliti mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin maupun deklarasi teks. The end. Thanks for watching. Bye bye.